Halo Gunarwan dan Gunarwati sekalian, ketemu lagi ya di channel saya Gunar Os. Dan ya, kali ini kita akan melakukan preview ya pertandingan yang akan berlangsung besok pagi dini hari jam 3.15 ya. Kita akan menjamu Manchester United di Emirates Stadium ya, lanjutan dari EPL gitu. Ya, seperti biasa saya selalu bilang bahwa Manchester United ini kalau lawan Arsenal energinya energi derby gitu ya. Jadi nggak boleh diremehkan apapun kondisi mereka. Seperti kita lihat musim lalu pada saat mereka juga dalam kondisi yang lagi turun, kita yang lagi kondisi naik, kita menangnya juga susah gitu ya. Jadi memang lawan Manchester United ini ya selalu energinya persaingannya nih rasa derby gitu ya. Jadi bahkan menurut saya selalu ada di atas energi dari Manchester United lawan Manchester City atau Arsenal, mirip lah dengan Arsenal melawan Spurs gitu ya. Tapi jelas Arsenal lawan Manchester United ini menurut saya energinya berbeda dengan Manchester United lawan Manchester City gitu ya. Tetap di atas. Nah, ini jadi makanya dari saya apapun kondisi Manchester United, Arsenal tidak boleh meremehkan. Ya teman-teman, sebelum kita bahas lebih lanjut, perkenalkan dulu channel saya adalah fans channel Arsenal. Jadi kalau teman-teman ngefans dengan Arsenal atau suka dengan konten-konten sepak bola semacam ini, boleh yuk di like, share, dan subscribe ya. Seperti biasa kita akan memulai apa namanya preview kita ini dengan berita pemain cedera ya. Dan ya, agak kurang mengenakan, tapi berita pemain cedera kita kali ini agak lumayan banyak ya. Jadi ini ada Thomas Partey, Mikel Merino, Ricardo Calafiori, dan Gabriel Magalhaes. Ya ini masih ditambah juga dengan kondisi Tomiyasu dan siapa, Kieran Tierney ya yang masih belum kembali juga gitu. Jadi ya ini akan menjadi satu tantangan ya. Jadi ada 6 pemain inti yang saat ini mungkin tidak bisa diturunkan gitu ya. Dan ini yang menjadi masalah ya, ini ya 4 orang ini. Dari Mikel Arteta dari press conference dia mengatakan kami harus mengadakan pertemuan sore ini ya. Jadi ini sore waktu setempat ya, mungkin kalau di WIB ini ya mungkin kejadian sekarang ya. Ini sedang meeting mereka ya. Kami harus melakukan sesi latihan. Kami telah mengamati dan menjaga beberapa pemain dari aktivitas tertentu. Dan setelah pertemuan kami akan menentukan siapa yang fit dan siapa yang bisa tersedia untuk turun sebagai starter gitu kan. Nah ini jadi eh untuk 4 orang ini kondisinya bisa dibilang meragukan ya, meragukan untuk bisa diturunkan. Gabriel sendiri kan juga kemarin diragukan untuk turun, tapi ya ternyata diturunkan satu babak aja ya. Jadi kayak Gabriel, lalu Ricardo Calafiori yang ditarik karena cedera kan di menit-menit 70 kalau nggak salah ya. Ya ini Mikel Merino dan Thomas Partey yang pada saat pertandingan kemarin melawan West Ham mengalami cedera otot dan cedera lutut ya masing-masing ini. Thomas Partey cedera otot, Mikel Merino cedera lutut pada saat eh sebelum pertandingan dimulai gitulah. Jadi diputuskan mereka tidak diturunkan. Nah ini jadi ya kita punya 4 orang yang mungkin diragukan untuk bisa turun gitu ya. Ini jadi untuk berita cedera itu aja sih, nggak ada yang aneh-aneh ya. Kayak nggak ada berita cedera lain lagi atau masalah ya. Jadi menurut saya ini yang akan menjadi satu tantangan bagi Arsenal gitu ya. Tadi yang seperti saya bilang, ini energinya energi derby. Dan ya ini kalau kita lihat 5 pertandingan terakhir, 1, 2, 3, 4, 5 ini ya. Jadi 5 pertandingan terakhir ini kita berapa nih? 1, 2, 3,
4 kali menang, 1 kali kalah ya di 5 pertandingan terakhir. Dan ini kita harus menjaga momentum kemenangan kita di Emirates ya. Jadi ini selama ini dari 5 pertandingan terakhir kita selalu menang di Emirates ya. Ini 3 pertandingan terakhir ini ada di Emirates dan kita selalu menang melawan Manchester United, dan ini harus kita pertahankan ya, rekor kandang kita melawan Manchester United gitu. Nah, ya ini kan kita bisa lihat kekalahannya sendiri juga di Old Trafford ya, ini di 5 pertandingan terakhir. Dan ini klub friendlies ya hitungannya. Aja nggak usah dihitung lah, klub friendlies yang inilah ya. Yang di sini 3-1. Yang ini nggak usah dihitung lah ya, klub friendlies ini bukan di Old Trafford, sorry. Ini di Amerika ya waktu itu. Jadi kalau kita lihat ini 5 ini adalah ya tetap masih 1 kali kalah di Old Trafford ini kan. Premier League di September ya. Jadi ya ini kalau kita lihat juga kita menangnya menang-menang tipis ya, menang 2-1, menang 1-0, menang 3-1 paling besar ini, lalu menang 3-2 ya ini. Jadi kita kalau menang selalu menang selisih 1 gol. Mungkin kita bisa coba naikkan ya apa namanya? Rekor kita untuk bisa menang dengan selisih gol yang lebih tinggi gitu kan. Dan kalau kita lihat kita juga dari beberapa pertandingan terakhir ini Manchester United ini bisa mencetak gol di menit-menit awal ya. Nah, ini kita lihat 5 pertandingan terakhir mereka ini 4 kali menang dan 1 kali seri gitu. Nah, ini yang 1 kali seri ini pertama kali Amorim datang ya. 1-1 lalu bisa menang lawan Bodo Glimt 3-2 dan 4-0 melawan Everton gitu. Yang perlu kita perhatikan adalah bagaimana Marcus Rashford ini selalu bisa mencetak gol di menit-menit awal ya di 2 pertandingan terakhir. Ini kita lihat Rashford, oke, ini di menit 34, lalu di sini juga ya melawan Bodo Glimt, ini sorry, Garnacho ya di menit pertama, lalu ya ini Rashford, sorry, ini yang di Bodo Glimt ya di menit kedua. Jadi beberapa pertandingan terakhir ini mereka selalu bisa mencetak gol dari 3 pertandingan Amorim ya. 2 kali mereka bisa mencetak gol di menit-menit awal gitu. Jadi ini yang harus kita perhatikan juga, serangan cepat di menit-menit awal ini harus kita perhatikan. Jadi nggak boleh lengah walaupun dari menit-menit awal. Ini yang harus diperhatikan. Dan menurut saya ini Manchester United kelemahannya adalah di stamina gitu kan. Semakin lama pertandingan berlangsung semakin rendah juga stamina mereka. Ini satu problem yang ya tidak bisa diatasi secara singkat ya oleh Amorim. Jadi ini bukan satu problem yang menurut saya bisa tiba-tiba beres gitu, karena untuk masalah stamina ini harus dibangun dengan latihan ya untuk beberapa bulan ke depan gitu. Dan ini menurut saya masih menjadi satu tantangan bagi Manchester United, bagaimana stamina mereka ini bisa dipertahankan atau tidak gitu kan. Dan ya menurut saya selama kita bisa menjaga paling enggak 30 menit ya, mereka tidak bisa melakukan apa-apa, kita bisa menahan mereka di 30 menit pertama, menurut saya ini akan menjadi satu pertandingan yang akan kita menangkan. Kalau di 30 menit pertama kita bisa menjaga mereka nggak bisa ngapa-ngapain, bisa membuat mereka permainannya tidak berkembang di 30 menit pertama. Itu ya eh, menurut saya tentang Manchester United. Eh Setelah itu kita lihat juga, oh ya, untuk saat ini adalah Kobbie Mainoo dan Lisandro Martinez ya. Ini Kobbie Mainoo dan Lisandro Martinez tidak bisa turun kalau pada saat nanti melawan Arsenal karena mereka dalam kondisi akumulasi kartu, jadi tidak bisa turun gitu ya. Oke. Sekarang kita akan bahas untuk perkiraan formasi ya, perkiraan formasi sebentar. Oke. Ya, ini perkiraan formasinya yang saya pikir akan diturunkan oleh Arteta ya. Oke. Oke, pertama kita akan ya kalau biasa aja menurut saya ini yang akan diturunkan
Sorry, ini bukan Trossard tapi adalah Martinelli. Mana Martinelli? Dan ini Jesus diganti Havertz. Ya, jadi kalau dalam kondisi normal menurut saya ini yang akan kita turunkan. Tapi tadi sekali lagi ada kemungkinan sorry, ini kok Kiwior sih? Ini adalah Gabriel. Mana Gabriel? Gabriel. Nah, ini dia Gabriel. Ya, jadi kalau dalam kondisi normal ini yang akan kita turunkan ya: Calafiori, Gabriel, Saliba, Timber, Merino, Partey, Odegaard, Martinelli, Havertz dan Saka. Tapi karena kondisi tadi cedera yang mungkin masih meragukan gitu. Menurut saya ini bukan menurut saya, sorry. Perkiraan saya untuk yang seandainya Calafiori dan Gabriel ini memang terhitung cedera, menurut saya kita akan menurunkan Zinchenko dan Kiwior ya. Ini kemungkinan yang akan diturunkan seandainya memang benar ini terjadi cedera dan tidak bisa menjadi starter. Thomas Partey di sini akan diturunkan, Jorginho. Ya, ini seandainya memang kondisinya sorry, ini Merino juga menurut saya, sorry, ini akan diganti oleh Declan Rice ya. Oke, ya ini menurut saya kalau eh, apa namanya terjadi cedera, inilah kemungkinan besar pemain-pemain yang akan diturunkan sebagai starter. Ya, ini jadi ya kita tadi menghitung bahwa seandainya Thomas Partey, Gabriel Magalhaes, Ricardo Calafiori dan Mikel Merino ini memang tidak bisa diturunkan sebagai starter ya. Kondisi menurut saya ini yang akan diturunkan oleh Arteta. Tapi seandainya Arteta ingin bermain lebih apa ya, agak lebih berani gitu ya, menurut saya ini Zinchenko akan digantikan oleh si Miles Lewis Kelly. Mana Lewis Kelly? Nah, ini Miles Lewis Kelly ya di sini. Kalau Arteta ingin lebih apa ya, lebih berani. Tapi ya ini lawannya kan di sebelah kanan ini kita nanti akan ketemu Rashford ya. Akan ada Rashford di sini. Oke, sebentar. Di sini ini nanti akan ketemu Rashford. Ini yang sangat menurut saya juga, Rashford sejelek-jeleknya dia tetap striker, bukan striker lah, forward yang berbahaya ya. Sebentar, Rashford tuh nomornya berapa sih? Rashford nomor 10 ya. Oke, sebentar kita ganti ini nomor 10, Rashford. Lalu di depan ini juga satu lagi mereka Højlund ini ya, yang berbahaya menurut saya. Mana si Højlund? Nomornya berapa dia? Højlund. Højlund. Mana Højlund? Kok nggak ada? Oke, kok nggak ada nomornya ya? Oke, nomor 9 Højlund ya. Oke, di sini. Lalu oke ya, jadi ini penyerang mereka ini menurut saya tiga orang ini pemain yang berbahaya ya. Mau ngomong apapun tentang Manchester United, sejelek-jelek apapun, ini tiga orang ini adalah danger man mereka dan mereka sangat berbahaya gitu ya. Jadi harus bisa di. Nah, ini yang menjadi kalau menurut saya, Rashford ini masalah stamina aja. 30 menit pertama bisa ditahan, menurut saya Rashford udah mati, udah selesai. Ya, jadi ini menurut pendapat saya pribadi, apakah Mas Luis Skelly atau Zinchenko, menurut saya secara pertahanan mereka keduanya ini masih
agak meragukan ya kalau dibanding Calafiori. Cuman mungkin Zinchenko lebih punya pengalaman gitu kan dibanding Miles Lewis Kelly. Ya enggak lah, Miles Lewis Kelly menurut saya secara pertahanan lebih bagus daripada Zinchenko, cuman dia tidak punya pengalaman. Zinchenko sebaliknya secara pertahanan agak kurang bagus, tapi dia lebih punya pengalaman dalam bermain sebagai wingback di dalam pertandingan-pertandingan keras semacam ini ya. Nah, problem lain menurut saya ini adalah Kiwior. Kiwior ini ya selalu menjadi titik lemah pada saat pertahanan. Apakah bisa ini Saliba menutup Kiwior atau Kiwior bisa step up? Nah, ini yang perlu kita lihat. Gitu kan. Semoga sih menurut saya Kiwior bisa step up ya. Ini sih semoga dari saya pribadi Kiwior semoga bisa step up, bisa menutup Højlund. Kalau dari Fernandes menurut saya ini Timber cukup lah ya. Timber menurut saya bisa lah jagain gitu ya. Nah ini. Dan di midfield ini apakah Jorginho bisa memang bermain full penuh di pertandingan sekeras ini? Kita lihat kemarin dia juga bermain penuh ya di West Ham gitu. Dan bahkan sempat kayak kayak mencoba mengganggu kiper kan pada saat tendangan bebas gitu. Nah, jadi agak lucu juga sih kemarin Jorginho gitu. Nah, tapi ya ini menurut saya apakah bisa Jorginho ini bermain full ya? Kita harus tunggu pertandingannya besok. Kalau menurut saya untuk masalah penyerangan kita cukuplah kuat lah gitu ya. Apalagi tadi dengan cederanya Kobbie Mainoo dan Lisandro Martinez, menurut saya ini akan menjadi kekuatan yang sangat mengerikan bagi Manchester United gitu. Ya, ya itu perkiraan saya untuk masalah apa namanya? Masalah pertandingan ya. Berikutnya sih dari skor, perkiraan skor ya. Kalau perkiraan skor saya sebentar ini. Ya, jadi kalau perkiraan skor saya 3-1 lah ya. Arsenal 3, Manchester United 1 gitu. Ini perkiraan skor saya. Eh untuk teman-teman mungkin yang punya pendapat tentang masalah starting line up dan juga perkiraan skor, boleh ya tulis di kolom komentar di bawah. Menurut pendapat teman-teman gimana? Apakah ada pendukung Manchester United yang nonton ini juga silakan boleh tulis di kolom komentar pendapat kalian tentang pertandingan ini akan berjalan bagaimana gitu ya. Terima kasih jadi untuk teman-teman yang sudah nonton sampai sini ya, sampai selesai. Terima kasih sudah like, share, dan subscribe. Itu aja sih dari saya. Terima kasih dan sampai jumpa di video kita berikutnya ya.